Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Rumah kami selalu terasa terlalu luas untuk dihuni hanya oleh 2 orang. Selama 2 tahun pernikahan kami, aku selalu berusaha mengisi kesunyian itu dengan tawa dan perhatian. Dharma adalah pria yang mencintai keteraturan, pria yang mapan, dan pria yang kukira sangat menghormati privasi rumah tangga kami. Namun sore itu, keteraturan yang kubangun runtuh seketika. Dharma pulang lebih awal, namun ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, seorang wanita berdiri dengan koper kecil di tangan. Wanita itu mengenakan setelan sederhana, kemeja putih dan rok panjang hitam. Namun pembawaannya tidak menunjukkan aura seorang pencari kerja yang memelas. Ini Santi. Mulai hari ini, dia akan tinggal di sini sebagai asisten rumah tangga kita. Ujar Dharma singkat. Suaranya datar, tanpa ada nada diskusi sama sekali. Aku mengerutkan dahi, meletakkan majalah yang sedang kubaca. Mas, tapi kita sudah punya bisum yang datang setiap pagi. Kenapa tiba-tiba butuh yang menginap? Kamu bahkan tidak bilang padaku. Dharma melonggarkan dasinya dengan gerakan tidak sabar, tanda bahwa ia tidak ingin dibantah. Bisum sudah tuarin, dia sering lupa jadwal obatku, lupa menyetrika kemejaku dengan benar. Aku butuh seseorang yang bisa memberikan layanan 24 jam. Seseorang yang sigap kapanpun aku butuh. Wanita bernama Santi itu melangkah maju. Ia menunduk sopan. Namun saat ia mendongak, matanya bertemu denganku. Ada kilatan yang sulit kupahami di sana. Bukan rasa takut, melainkan semacam rasa familiar yang dingin. Mohon bantuannya Nyonya Arini, saya akan berusaha memenuhi semua kebutuhan Tuan Dharma dan Nyonya. Suaranya lembut, namun terasa sangat berjarak. Layanan 24 jam. Aku mengulang kalimat Dharma dengan nada heran. Maksudnya dia harus selalu bangun kalau kamu butuh kopi tengah malam. Bukankah itu terlalu berlebihan? Itu sudah ada dalam kesepakatan kerjanya, Rin. Kamu tidak perlu pusing soal gaji atau aturannya. Aku yang akan mengurus semuanya. Dharma memotong pembicaraanku. Ia kemudian menoleh pada Santi. San, kamar belakang sudah disiapkan. Letakkan barangmu, lalu buatkan aku teh hijau. Kamu tahu suhunya harus bagaimana kan? Santi mengangguk kecil. Tentu Tuan, tanpa gula, suhu 80 derajat. Aku mematung di tempat. Bagaimana dia bisa tahu detail sekecil itu? Aku saja butuh waktu 6 bulan untuk mengerti bahwa Dharma benci teh yang terlalu panas atau terlalu manis. Santi berjalan menuju area dapur dan kamar belakang dengan langkah yang sangat pasti, seolah-olah ia sudah menghafal denah rumah ini di luar kepala. Mas, bisikku setelah Santi menjauh. Wajahnya, aku merasa pernah melihatnya. Apa dia pernah bekerja dengan keluargamu dulu? Dharma tidak menjawab. Ia sibuk memeriksa ponselnya, namun aku melihat rahangnya mengeras. Dia hanya orang lama yang butuh pekerjaan. Jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang biarkan dia bekerja. Malam itu, saat aku masuk ke dapur untuk mengambil air minum, aku melihat Santi sedang berdiri di depan lemari kaca tempat koleksi cangkir favorit Dharma disimpan. Ia mengelus pinggiran cangkir itu dengan ibi jarinya. Gerakannya lembut, hampir seperti belayan. Ia tidak menyadari kehadiranku. Ia menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti sebuah nama. Dan saat ia berbalik, aku melihat senyum tipis di bibirnya. Bukan senyum seorang pelayan yang puas dengan pekerjaannya, melainkan senyum seorang wanita yang baru saja memenangkan kembali sesuatu yang pernah hilang. Ada sesuatu yang disembunyikan Dharma dariku, dan wanita di kamar belakang itu adalah kuncinya. Hanya butuh waktu 3 hari bagi Santi untuk mengubah dinamika rumah ini. Ia bukan sekadar pelayan, ia adalah bayangan yang sangat efisien. Segala sesuatu yang biasanya menjadi tugasku sebagai istri, hal-hal kecil yang kusukai karena membuatku merasa berguna bagi Dharma, perlahan dirampas darinya. Pagi ini, aku bangun pukul 6 dan segera turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun, aroma nasi goreng kencur kesukaan Dharma sudah memenuhi udara. Di sana,
Santi sudah berdiri tegak dengan celemek putih yang sangat rapi. Nyonya sudah bangun, sapanya tanpa menoleh, tangannya lincah mengayunkan sudit. Sarapan Tuan Dharma sudah siap, nasi goreng kencur dengan telur mata sapi setengah matang, dan sedikit taburan bawang putih goreng. Aku tertegun di ambang pintu. Itu menu favorit Mas Dharma. Bagaimana kamu tahu soal bawang putih gorengnya? Tuan Dharma yang memberitahu semalam, Nyonya. Jawabnya tenang, kini menoleh padaku dengan senyum tipis yang terasa dingin. Beliau bilang, belakangan ini sarapannya sering terlalu hambar, jadi saya mencoba memperbaiki rasanya. Hambar? Aku merasa seperti ditampar. Dharma tidak pernah mengeluh padaku. Tak lama kemudian Dharma turun. Ia bahkan tidak melirikku yang berdiri kikuk di dekat meja makan. Ia langsung duduk dan mencicipi masakan Santi. Matanya terpejam sejenak, seolah menikmati nostalgia dalam setiap suapannya. Ini baru rasa yang benar, gumam Dharma. Persis seperti yang kuingat. Terima kasih, Tuan, sahut Santi lembut sambil menuangkan kopi ke cangkir Dharma. Tanpa diminta, ia juga meletakkan koran pagi di sisi kiri piring, tepat seperti kebiasaan Dharma yang sangat spesifik. Aku mencoba duduk di samping Dharma, bermaksud membicarakan rencana akhir pekan kami. Mas, Sabtu nanti kita ke pameran seni yang kamu mau kan? Dharma tidak menjawab, ia justru menoleh pada Santi. Santi, kemeja biru Oxfordku sudah disetrika. Aku ada rapat penting hari ini. Sudah, Tuan. Saya sudah menyemprotnya dengan sedikit parfum cendana di bagian kerah, seperti yang biasa Tuan suka, jawab Santi. Aku tersentak. Parfum cendana. Dharma selalu bilang padaku bahwa ia benci bau parfum di pakaian kantornya. Kenapa sekarang ia biasa suka jika Santi yang melakukannya? Setelah Dharma berangkat kerja, aku mencoba masuk ke kamar belakang, wilayah kekuasaan Santi. Pintunya tidak dikunci. Ruangannya sangat rapi, hampir terlalu steril untuk ukuran seorang pelayan. Di atas meja rias kecilnya, tidak ada alat kosmetik mahal, hanya ada sebuah sisir kayu tua. Namun, perhatianku tertuju pada tempat sampah kecil di sudut ruangan. Di dalamnya aku melihat beberapa sobekan kertas. Rasa ingin tahuku mengalahkan harga diriku. Aku memungut potongan itu dan menyusunnya di atas telapak tanganku. Itu adalah potongan kertas memo kantor milik Dharma. Di sana tertulis, jam. Kata-kata Santi menggantung di udara seperti racun. Seseorang yang pernah memiliki hatinya lebih dulu. Aku ingin membalas, ingin meneriakkan bahwa aku adalah istri sah di rumah ini. Namun tenggorokanku terasa kering. Santi hanya tersenyum simpul, lalu melewatiku begitu saja untuk merapikan sprei tempat tidurnya yang sebenarnya sudah sangat rapi. Aku keluar dari kamar itu dengan perasaan campur aduk. Rasa curiga kini telah berubah menjadi ketakutan yang nyata. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya wanita ini. Jika Dharma tidak mau bicara, maka rumah ini pasti punya jawabannya. Aku teringat pada beberapa kardus tua yang disimpan Dharma di gudang bawah tangga. Kardus-kardus itu selalu terkunci dan Dharma melarangku menyentuhnya dengan alasan arsip kantor lama. Namun setelah apa yang kulihat hari ini, persetujuan Dharma bukan lagi prioritas. Aku mengambil obeng dari kotak perkakas dan menuju gudang. Dengan tangan gemetar, aku mencongkel gembok kecil pada salah satu kardus paling berdebu. Di dalamnya tidak ada dokumen kantor. Yang kutemukan adalah tumpukan album foto dan sebuah kotak beludru merah. Aku membuka album itu. Lembar demi lembar menampilkan sosok Dharma yang jauh lebih muda, mungkin 10 tahun yang lalu. Ia tampak sangat bahagia, tertawa lepas di sebuah pantai. Dan di sampingnya, seorang wanita bergelayut manja di lengannya. Wajah itu, meski 10 tahun lebih muda dan tampak sangat ceria, aku mengenali garis rahang dan sorot mata itu. Itu adalah Santi. Di foto berikutnya mereka berdiri di depan sebuah pelaminan sederhana. Santi mengenakan kebaya putih dan Dharma mengenakan jas yang tampak sedikit kebesaran. Mereka berdua memegang buku nikah. Duniaku serasa runtuh. Santi bukan sekedar mantan pacar atau orang lama. Dia adalah mantan istri Dharma. Aku membuka kotak beludru merah yang ada di dasar kardus. Di dalamnya terdapat sebuah kunci kuningan tua dengan gantungan bertuliskan kamar belakang paviliun cinta. Di bawah kunci itu terselip sebuah surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Mataku membelalak membaca isinya. Surat itu adalah perjanjian hutang piutang. Keluarga Santi ternyata pernah terjerat hutang besar pada perusahaan Dharma setelah mereka bercerai dan Santi tidak sanggup membayar. Dengan ini menyatakan bahwa pihak kedua Santi bersedia melunasi hutang dengan cara mengabdi dan memberikan layanan penuh 24 jam di kediaman pihak pertama Dharma tanpa batasan waktu hingga hutang dinyatakan lunas oleh pihak pertama. Layanan penuh. Bisiku Peti. Sudah kutegaskan jangan pernah menyentuh barang-barangku hari ini.
Suara bariton itu menggelegar di pintu gudang yang sempit. Aku tersentak, menjatuhkan album foto itu ke lantai. Dharma berdiri di sana dengan wajah yang menggelap karena amarah. Di belakangnya, Santi berdiri tegak, menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. "Mas, kamu menikahi pelayan ini?" Suaraku bergetar hebat. "Kenapa kamu membohongiku? Kenapa kamu membawanya kembali ke sini?" Dharma melangkah maju, merebut kunci kuningan itu dari tanganku. Dia bukan sekedar pelayan sekarang. Dia adalah orang yang memiliki hutang nyawa padaku. Dan di rumah ini, aku yang menentukan siapa yang bekerja dan siapa yang tinggal. "Tapi dia mantan istrimu, Mas. Bagaimana bisa aku tinggal satu atap dengan wanita yang pernah tidur di ranjangmu?" teriakku histeris. Dharma mencengkeram bahuku. Tidak cukup keras untuk menyakiti secara fisik, tapi cukup kuat untuk membuatku bungkam. "Santi tahu cara mengurusku lebih baik daripada kamu yang hanya tahu cara menghabiskan uangku. Sekarang, naik ke kamar. Jangan buat masalah, atau kamu akan tahu konsekuensinya." Aku menoleh ke arah Santi. Ia masih berdiri di sana, dan kali ini ia tidak menyembunyikan kemenangannya. Ia memegang nampan berisi teh hijau pesanan Dharma, lalu berjalan melewatiku masuk ke ruang kerja Dharma, ruang yang selama ini menjadi area terlarang bagiku, namun pintunya terbuka lebar bagi wanita itu. Malam itu, rumah kami terasa seperti peti mati yang dingin. Dharma tidak datang ke kamar kami untuk tidur. Ia beralasan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di ruang kerjanya. Aku berbaring di atas ranjang king size yang terasa terlalu luas, menatap langit-langit dengan air mata yang sudah mengering di sudut mata. Pikiran tentang layanan 24 jam terus menghantuiku. Apa yang dilakukan mantan istri di dalam ruang kerja suamiku pada pukul 1 dini hari? Apakah itu sekedar menyiapkan kopi, ataukah hutang nyawa itu melibatkan hal yang lebih hina? Aku melirik jam di dinding, pukul 1.30 pagi. Dengan keberanian yang lahir dari rasa putus asa, aku bangkit. Aku berjalan tanpa alas kaki agar suaraku tidak terdengar. Aku menuruni tangga perlahan, melewati lorong menuju ruang kerja Dharma. Namun langkahku terhenti saat melihat pintu kamar belakang, kamar Santi, terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam. Kamar itu kosong, tempat tidurnya rapi, seolah tidak pernah ditiduri malam ini. Jantungku berdegup kencang. Aku melanjutkan langkah ke ruang kerja Dharma. Pintunya tertutup rapat, namun cahaya kuning temaram merembes dari celah bawah pintu. Aku mendekatkan telingaku ke permukaan kayu jati itu. "Sakit, Mas," suara Santi terdengar sayup, diikuti helaan napas yang berat. "Diamlah, San. Kamu tahu ini bagian dari kesepakatan. Kamu yang memilih untuk kembali ke sini daripada membusuk di penjara karena hutang keluargamu." Suara Dharma terdengar dingin, otoriter dan sama sekali tidak seperti suami lembut yang kukenal 2 tahun ini. "Tapi ini sudah jam berapa? Aku lelah." "Aku tidak peduli. 24 jam berarti kapanpun aku butuh. Sekarang, lanjutkan." Aku mendengar suara gesekan kain, suara gemericik air, dan suara pijatan yang ritmis. Aku memberanikan diri untuk mengintip melalui lubang kunci yang sedikit longgar. Pemandangan di dalam membuatku hampir berteriak. Dharma sedang duduk di kursi kebesarannya dengan mata terpejam. Santi sedang berlutut di lantai, memijat kaki Dharma dengan minyak aromaterapi. Namun bukan itu yang mengejutkan. Pakaian Santi, kemeja putihnya, tampak berantakan, dan di lengannya, aku melihat bekas luka lebam yang baru. Dharma memegang rambut Santi, menarik kepalanya ke belakang sehingga wanita itu terpaksa mendongak. "Jangan pernah berpikir untuk mendekati Arini lagi dengan kata-kata provokatifmu tadi siang. Dia istriku, kamu hanya pelayan, mengerti?" Santi meringis kesakitan, tapi ada binar aneh di matanya. "Istri? Dia hanya pajangan, Mas. Kamu dan aku, kita tahu siapa yang benar-benar mengenal setiap inci luka dan rahasiamu." Dharma memegang cengkeramannya dengan kasar. "Keluar, siapkan air mandi hangat untukku di kamar mandi utama." Aku segera berlari kembali ke atas secepat mungkin, masuk ke kamar dan berpura-pura tidur saat mendengar langkah kaki di tangga. Aku memejamkan mata rapat-rapat saat pintu kamarku terbuka. Aku bisa merasakan seseorang berdiri di samping ranjangku. Bukan Dharma, melainkan aroma parfum cendana yang kini identik dengan Santi. Santi berdiri di sana, menatapku yang sedang bersandiwara tidur. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri cukup lama sampai aku merasa bulu kuduku berdiri. Kemudian ia berbalik dan masuk ke kamar mandi di dalam kamarku. Kamar mandi yang seharusnya hanya milikku dan suamiku, untuk menyiapkan air mandi Dharma. Pesan itu jelas. Dia tidak hanya mengurus suamiku. Dia mulai menginvasi ruang paling pribadiku. Layanan 24 jam itu bukan hanya tentang pekerjaan fisik, tapi tentang bagaimana Dharma menggunakan Santi untuk menghancurkan kewarasanku secara perlahan. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala yang terasa seberat batu. Aroma masakan yang menyengat masuk ke celah pintu kamar, membuat perutku mual. Saat aku turun ke meja makan, Santi sudah menyambutku dengan segelas jus berwarna hijau pekat dan semangkuk bubur hangat. "Nyonya terlihat pucat, pasti karena kurang tidur semalam," ujar Santi dengan nada yang terdengar sangat prihatin. Terlalu prihatin. Dharma sudah duduk di kursi kepalanya.
menyesap kopi hitamnya sambil membaca berkas. Ia tidak mendongak saat aku duduk. Minum jusnya, Rin. Santi membuatkannya khusus untukmu. Itu ramuan herbal untuk meningkatkan stamina. Aku menatap gelas itu dengan ragu. Aku tidak suka herbal, Mas. Aku mau teh saja. Minum. Perintah Dharma. Kali ini suaranya tegas dan dingin. Santi sudah susah payah menyiapkannya. Jangan jadi istri yang tidak menghargai usaha orang lain. Terpaksa, aku meminum cairan pahit itu sampai habis. Santi berdiri di dekatku, memperhatikanku dengan tatapan yang sangat intens, seolah ia sedang memastikan setiap tetesnya masuk ke kerongkonganku. Hanya butuh waktu 30 menit setelah sarapan hingga duniaku mulai berputar. Aku mencoba berdiri untuk mengambil tasku, namun lututku lemas. Jantungku berdebar tidak beraturan, dan pandanganku mulai kabur di tepiannya. Rin, kamu kenapa? Dharma bertanya, tapi ia tidak beranjak dari kursinya. Aku pusing sekali, Mas, bisikku sambil berpegangan pada pinggiran meja. Santi dengan sigap menghampiriku, merangkul bahuku dengan kuat, terlalu kuat. Nyonya pasti kelelahan, biar saya bantu kembali ke kamar. Tuan, biarkan Nyonya istirahat hari ini, saya yang akan menjaga beliau. Dharma mengangguk singkat. Bagus, urus dia, San. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak mau disentuh olehnya, tapi lidahku terasa keluh. Santi memapahku naik ke atas. Saat kami berada di tengah tangga, jauh dari jangkauan pendengaran Dharma, ia berbisik tepat di telingaku. Jangan mencoba melawan Arini. Semakin kamu mencoba mencari tahu, semakin sakit kamu nanti. Diamlah di ranjangmu, jadilah pajangan yang cantik, dan biarkan aku yang mengurus suamiku dan rumahku. Ia merebahkanku di ranjang dan menyelimutiku hingga ke dada. Aku merasa lumpuh, mataku berat, namun pikiranku masih berfungsi dengan sisa-sisa kesadaran. Dari balik kelopak mata yang setengah tertutup, aku melihat Santi berjalan menuju meja riasku. Ia mengambil botol parfum mahalku, menyemprotkannya ke udara, lalu menghirupnya dengan rakus. Kemudian, ia mengambil lipstik merahku dan memulasnya ke bibirnya sendiri sambil menatap cermin. Warna ini tidak cocok untukmu, Arini, gumamnya sambil menatap pantulan irinya. Tapi ini akan terlihat sangat menggoda di matanya semalam nanti. Ia keluar dan mengunci pintu kamarku dari luar. Aku terperangkap. Di dalam rumahku sendiri, di bawah pengaruh zat yang entah apa, aku menyadari bahwa layanan 24 jam itu juga mencakup tugas untuk menyingkirkanku secara perlahan dari posisi nyonya rumah. Santi tidak hanya kembali untuk menjadi pelayan, dia kembali untuk mengambil alih hidupku, dan Dharma membiarkannya. Atau mungkin, Dharma adalah dalang yang memberikan racun itu kepadanya. 2 hari aku terkapar dalam kantuk yang tidak wajar. Setiap kali aku mulai tersadar, Santi akan muncul dengan teh herbal lainnya, memaksaku meminumnya dengan dalih perintah Dharma. Namun, pada hari ketiga, aku sengaja memuntahkan cairan itu ke dalam vas bunga saat ia berbalik. Kesadaranku pulih lebih cepat dari yang mereka duga. Sore itu aku menyeret langkahku turun ke ruang tamu. Namun saat sampai di anak tangga terakhir, aku terpaku. Rumahku telah berubah. Gorden sutra berwarna krem yang kupilih dengan susah payah telah hilang, digantikan oleh bludru merah marun yang berat dan kuno. Lukisan abstrak kontemporer di dinding ruang tengah telah diturunkan, digantikan oleh foto-foto pemandangan hitam putih yang terlihat sangat familiar. Apa yang terjadi di sini? Suaraku serak, memecah kesunyian. Santi muncul dari arah dapur, mengenakan celemek yang sudah tidak lagi putih bersih, melainkan sedikit ternoda-noda masakan. Tuan Dharma ingin suasana yang lebih hangat, Nyonya. Beliau bilang dekorasi lama terlalu dingin dan membuat kepalanya pusing. Aku berjalan menuju meja makan. Di sana tertata hidangan yang aromanya sangat tajam, rendang paru, gulai nangka, dan sambal hijau. Itu bukan menu diet sehat yang biasa aku dan Dharma jalani. Itu adalah menu makanan berat yang selalu Dharma hindari karena masalah kolesterolnya. Mas Dharma tidak boleh makan paru, Santi. Kamu tahu itu, bentakku. Tapi saya sangat menyukainya hari ini. Suara Dharma terdengar dari arah pintu depan. Ia masuk dengan wajah yang tampak lebih segar, seolah beban pekerjaannya telah hilang. Ia tidak menghampiriku untuk mencium keningku seperti biasa. Ia langsung menuju meja makan dan menghirup aroma masakan itu dengan rakus. Dulu, setiap Jumat malam, Santi selalu memasakkan ini untukku. Ini adalah kenangan terbaik dalam hidupku, ujar Dharma sambil menarik kursi. Tapi Mas, kamu sudah bukan pria yang dulu lagi. Kondisi kesehatanmu? Kondisi kesehatanku baik-baik saja selama aku bahagia. Potongnya tajam. Santi tahu apa yang membuatku bahagia. Dekorasi ini, makanan ini
Ini membuatku merasa kembali ke rumah yang sebenarnya. Rumah sebelum semuanya menjadi rumit dan penuh tuntutan darimu. Aku berdiri mematung, menatap suamiku yang kini duduk berdampingan dengan pelayannya. Santi tidak berdiri di sudut ruangan seperti biasanya. Dharma menarik sebuah kursi di sebelahnya dan memberi isyarat agar Santi duduk. Duduklah San, makan bersamaku. Anggap saja seperti 10 tahun yang lalu, perintah Dharma. Santi duduk dengan senyum kemenangan yang paling menyakitkan yang pernah kulihat. Ia melirikku, lalu dengan sengaja mengambilkan sepotong paru dan menyuapkannya ke piring Dharma dengan gerakan yang sangat intim. Nyonya Arini tidak mau bergabung. Sayang sekali, bumbunya sangat meresap, sindir Santi. Aku merasa seperti orang asing, penyusup di rumah yang kubangun dengan keringat dan air mataku sendiri. Dharma dan Santi sedang memainkan sandiwara keluarga bahagia di depan mataku, menghidupkan kembali masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Aku menyadari satu hal, Dharma tidak mempekerjakan Santi hanya untuk membalas dendam soal hutang. Ia sedang mencoba membangun kembali pernikahan pertamanya yang gagal, dan aku hanyalah penghalang yang secara perlahan sedang mereka geser ke pinggir lapangan. Malam itu, saat mereka tertawa di ruang makan, aku menyelinap ke ruang kerja Dharma yang lupa dikunci. Aku tidak mencari foto lagi. Aku mencari dokumen keuangan perusahaan. Jika Dharma ingin menghidupkan masa lalu, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya menghancurkan mereka dulu. Lampu meja kerja Dharma berpijar redup, memberikan bayangan panjang yang menyeramkan di dinding. Tanganku gemetar saat memeriksa tumpukan map di laci paling bawah. Aku tahu, aku tidak punya banyak waktu sebelum salah satu dari mereka, atau keduanya, masuk ke ruangan ini. Aku menemukan sebuah map kulit hitam yang terkunci. Dengan menggunakan penjepit kertas dan nekat yang tersisa, aku berhasil membukanya. Di dalamnya bukan hanya berisi laporan keuangan, tapi potongan berita koran lama dan surat audit internal perusahaan Dharma dari 10 tahun yang lalu. Mataku menyipit membaca baris demi baris dokumen itu. Selama ini narasi yang dibangun Dharma adalah Santi merupakan korban kemiskinan keluarganya. Namun dokumen ini bicara lain. 10 tahun lalu, Santi bukan sekedar istri, ia adalah direktur keuangan di perusahaan pertama Dharma, dan dialah yang melakukan penggelapan dana sebesar miliaran rupiah untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan selingkuhannya saat itu. Perusahaan Dharma hampir hancur, dan itulah penyebab asli perceraian mereka. Jadi, dia bukan korban, bisikku. Dia adalah penghancur. Ada satu lembar surat perjanjian tambahan yang belum pernah kulihat. Surat itu bertanggal tepat sebulan sebelum Santi masuk ke rumah ini. Isinya adalah kesepakatan bahwa Santi tidak akan dilaporkan ke pihak berwajib atas kasus lama yang baru ditemukan buktinya oleh Dharma, asalkan ia bersedia kembali menjadi pelayan untuk menebus dosanya. Dharma tidak mencintainya. Dharma sedang menyiksanya. Dia menghidupkan kembali masa lalu bukan karena rindu, tapi karena ingin memegang kendali penuh atas wanita yang dulu menghancurkannya. Dan aku hanyalah penonton yang dijadikan tameng emosional. Sedang mencari apa hari ini? Aku tersentak hebat hingga map itu jatuh berhamburan. Santi berdiri di ambang pintu, namun dia tidak lagi memakai celemek. Ia memakai salah satu gaun tidur sutra milikku yang paling mahal. Wajahnya yang biasa polos kini penuh dengan riasan tajam. Kamu pencuri Santi, kataku sambil menunjuk dokumen di lantai. Kamu menghancurkan perusahaan Mas Dharma dulu. Kamu bukan pengabdi, kamu adalah tahanan rumah. Santi melangkah masuk dengan tenang, menutup pintu dan menguncinya. Tahanan? Mungkin, tapi lihatlah dirimu sendiri. Kamu punya kebebasan, tapi kamu tidak punya tempat di hati suamimu. Dharma mungkin membenciku, tapi kebencian adalah emosi yang jauh lebih kuat daripada rasa bosan yang dia rasakan padamu. Santi mendekat, matanya berkilat-kilat. Dia membawaku kembali untuk menghukumku. Ya, tapi dalam prosesnya, dia sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa rasa sakit yang kuberikan. Kami berdua adalah racun yang saling membutuhkan. Sementara kamu hanya pengganggu di antara kami. Aku akan melaporkan ini. Aku akan pergi. Teriakku. Pergi kemana? Santi tertawa kecil. Dharma sudah memindahkan semua aset atas namamu ke rekening perusahaan yang sedang ia audit. Kamu tidak punya uang hari ini. Kamu bahkan tidak punya bukti karena ponselmu sudah disadap sejak hari pertama aku datang. Aku meraba saku gamisku, mencari ponselku. Benar saja, layarnya mati total dan tidak bisa dinyalakan. Dharma ingin kita berdua di sini. Lanjut Santi dengan bisikan yang membuat bulu kudukku berdiri. Satu untuk dicintai di depan publik, dan satu untuk disiksa di balik pintu tertutup. Tapi aku tidak suka berbagi hari ini. Dan kurasa, Dharma juga mulai bosan melihat wajah malangmu setiap pagi. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki berat mendekat. Itu Dharma. Santi segera mengubah ekspresinya menjadi ketakutan. Ia sengaja menjatuhkan diri ke lantai dan mengacak-acak rambutnya sendiri, tepat saat pintu terbuka. Mas Dharma, tolong. Hari ini, dia mencoba menyerangku karena cemburu. Tangis Santi pecah seketika. Dharma berdiri di sana, menatap reruntuhan dokumen di lantai, lalu menatapku dengan tatapan yang sangat asing.
Tatapan seorang hakim yang sudah menyiapkan vonis mati. Mas, dia berbohong. Lihat dokumen ini. Teriakku sambil menunjuk kertas-kertas yang berserakan. Dharma bahkan tidak melirik lantai. Ia melangkah melewati tumpukan bukti itu dan langsung menghampiri Santi. Ia membantu wanita itu berdiri dengan gerakan yang tampak protektif, namun matanya tetap tertuju padaku dengan kemarahan yang dingin. Aku sudah bilang jangan menyentuh barang-barangku, Arini. Dan sekarang kamu berani menyerang pelayan yang sudah bekerja keras untuk rumah ini? Pelayan? Dia mantan istrimu yang merampokmu, Mas. Dia pengkhianat. Cukup, bentak Dharma. Masuk ke kamar, sekarang. Jangan keluar sampai aku mengizinkanmu. Jika kamu tidak bisa menghormati aturan di rumah ini, maka kamu tidak perlu menjadi bagian dari rumah ini. Aku ditarik paksa keluar dari ruang kerja. Dharma menggiringku ke kamar atas dan mengunci pintunya dari luar. Aku berteriak menggedor pintu kayu itu hingga tanganku memar, namun tidak ada jawaban. Keheningan yang mengikuti terasa lebih menakutkan daripada amarahnya. 3 jam berlalu, rumah itu menjadi sangat sunyi. Aku tertuduk di pojok kamar mencoba memutar otak. Jika ponselku disadap dan asetku dibekukan, aku harus mencari cara lain untuk keluar. Aku berjalan menuju balkon. Kamar kami berada di lantai 2, menghadap langsung ke area taman belakang dan balkon ruang kerja Dharma. Dari posisiku, aku bisa melihat bayangan di balik jendela ruang kerja yang tertutup gorden tipis. Aku melihat Santi di sana. Ia sedang menyiapkan minuman malam untuk Dharma. Namun ada yang aneh. Dharma sedang membelakanginya, sibuk dengan laptop. Santi mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik gaun tidur sutranya. Botol yang berbeda dari ramuan herbal yang biasa ia berikan padaku. Dengan tangan yang sangat stabil, ia meneteskan cairan bening ke dalam gelas whisky milik Dharma. Bukan 1 tetes, tapi hampir setengah botol kecil itu. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia mencoba membunuh Dharma? Santi kemudian membawa gelas itu dan memberikannya pada Dharma. Aku melihat Dharma meminumnya tanpa curiga sedikit pun. Tak lama kemudian, kepala Dharma mulai terkulai. Ia tidak jatuh pingsan, tapi ia tampak seperti kehilangan kendali atas tubuhnya, persis seperti kondisiku beberapa hari lalu. Santi meletakkan gelas itu, lalu ia melakukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Ia mengambil tangan Dharma dan memaksanya menandatangani beberapa lembar kertas. Setelah itu, ia mengambil dompet Dharma, mengeluarkan beberapa kartu, dan berbisik ke telinga suamiku yang setengah sadar. Dulu aku memang mencuri darimu, Dharma. Tapi kali ini, aku akan mengambil semuanya tanpa menyisakan sepeser pun untukmu atau istri kecilmu itu. Kamu pikir kamu sedang menghukumku? Kamu hanya memberiku kunci untuk menghancurkanmu kembali. Santi kemudian tertawa rendah, sebuah tawa yang penuh kebencian murni. Ia mencium kening Dharma dengan cicik, lalu berjalan menuju brankas di sudut ruangan yang kodenya baru saja ia dapatkan dari mulut Dharma yang meracau. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Dharma pikir dia adalah predator yang sedang menyiksa mangsanya, padahal dia sedang memelihara ular yang lebih cerdik darinya. Santi tidak pernah benar-benar takluk. Dia hanya sedang menunggu waktu untuk melakukan penggelapan dana ronde kedua. Aku harus keluar, bukan hanya untuk menyelamatkan diriku, tapi untuk memastikan wanita itu tidak pergi dengan kemenangan besar di tangannya. Aku tidak punya waktu untuk menangis. Dinginnya lantai balkon menyadarkanku bahwa hidupku dan masa depanku sedang dipertaruhkan. Dengan sisa tenaga, aku memanjat pagar balkon, menyeberang ke dahan pohon mangga besar yang cabangnya menjulur ke arah balkon kamar utama. Tanganku tergores, gaun tidurku robek, tapi aku berhasil mendarat di tangah dengan selamat. Aku tidak lari keluar pagar. Aku berlari menuju gudang peralatan di samping garasi. Di sana, di balik tumpukan kardus bekas, aku mengambil sebuah perangkat kecil yang selama ini kusimpan sebagai rahasia cadangan. Sebuah tablet tua yang terhubung dengan kamera pengawas nirkabel yang kupasang sendiri di ruang kerja Dharma setahun lalu. Bukan sistem keamanan rumah yang dikelola Dharma, melainkan kamera Nenicam yang kusembunyikan di dalam jam dinding digital. Aku menyalakan layar tablet itu. Jantungku hampir melompat keluar. Rekaman itu sangat jelas. Aku melihat Santi sedang memasukkan tumpukan uang tunai dan perhiasan dari brankas ke dalam tas besarnya. Ia juga memegang dokumen perpindahan aset yang baru saja ditandatangani Dharma yang terkulai lemas. Terima kasih atas layanan 24 jam ini Dharma, bisik Santi di layar. Suaranya terdengar jernih. Ini jauh lebih mudah daripada yang kubayangkan. Aku segera menekan tombol upload untuk mengirimkan cuplikan video itu ke penyimpanan awan dan ke alamat email pengacara keluargaku yang selama ini diam-diam mengawasi sengketa bisnis Dharma. Namun aku belum selesai. Aku kembali ke rumah melalui pintu dapur yang kuncinya selalu kusimpan di bawah pot bunga. Aku masuk ke ruang makan, mengambil botol teh herbal yang masih tersisa di atas meja. Bukti zat kimia yang digunakan Santi. Aku melangkah menuju ruang kerja. Pintu tidak terkunci. Santi sedang membelakangiku, sibuk menutup tas besarnya. Mau pergi kemana, Santi? Suaraku datar, bergema di ruangan yang sunyi itu. Santi tersentak hebat hingga tasnya terjatuh. Ia berbalik, wajahnya yang tadinya penuh kemenangan berubah menjadi pucat pasi saat melihatku berdiri dengan tablet di tangan yang menampilkan wajahnya sedang merampok brankas. Arini, bagaimana kamu? Aku bukan pajangan yang bodoh, San.
kataku sambil melangkah maju. Aku tahu kamu meracuni Mas Dharma. Aku tahu kamu sedang mencoba mengulang sejarah 10 tahun lalu. Tapi kali ini, ada penonton di barisan depan. Santi mencoba menerjangku untuk merebut tablet itu. Namun aku sudah lebih dulu mengambil pisau pembuka surat dari meja kerja. Jangan bergerak. Polisi sudah dalam perjalanan. Aku sudah mengirimkan rekaman ini ke pengacaraku dan polisi sektor. Santi tertawa sinis, meski matanya menunjukkan ketakutan. Kamu pikir Dharma akan berterima kasih padamu? Dia membencimu. Dia lebih memilih diracuni olehku daripada hidup bosan bersamamu. Aku tidak melakukan ini untuk Dharma. Balasku dingin. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Dan untuk memastikan wanita seperti kamu tidak pernah menyentuh 1 rupiah pun dari harta yang juga merupakan hakku. Dharma mulai mengerang di kursinya. Efek obat itu mulai berkurang. Namun ia masih tampak sangat bingung. Ia menatapku, lalu menatap Santi yang kini memegang tas penuh perhiasan. Dan kemudian menatap dokumen di atas meja. Santi, apa yang? Suara Dharma parau. Lihatlah Mas, aku menunjuk ke arah Santi. Ini pelayan setiamu. Ini layanan 24 jam yang kamu banggakan. Dia tidak mengurusmu. Dia sedang melujutimu sampai telanjang. Detik itu juga sirina polisi terdengar di depan pagar. Santi mencoba lari melalui pintu belakang. Namun Bayu, sepupu polisiku yang sudah kuhubungi sebelumnya melalui pesan darurat di tablet, sudah berdiri di sana dengan senjata di tangan. Santi jatuh terduduk, meraung-raung seperti binatang yang tertangkap. Sementara itu, Dharma menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Namun aku memalingkan muka. Rasa kasihan itu sudah mati bersama gorden-gorden lama yang ia ganti. Suasana di depan rumah kami riuh oleh kilatan lampu biru merah dari mobil patroli. Santi diseret keluar dengan tangan terborgol. Gaun tidur sutra yang ia curi dariku tampak kusut dan memalukan di bawah lampu jalan. Ia tidak lagi berteriak. Ia hanya menatapku dengan kebencian murni yang kini tidak lagi memiliki taring. Di dalam ruang kerja, petugas medis sedang memeriksa kondisi Dharma. Ia sudah sadar sepenuhnya, meski wajahnya pucat pasi. Ia duduk di kursinya, menatap meja kerjanya yang kini kosong, seolah baru menyadari bahwa dunianya telah runtuh dalam semalam. Rin, panggilnya dengan suara parau saat aku masuk ke ruangan itu. Aku berdiri di ambang pintu, tidak mendekat. Polisi sudah mengambil botol racun itu dan semua dokumen yang dia paksa kamu tanda tangani. Semuanya akan dibatalkan di pengadilan. Dharma mencoba berdiri, langkahnya masih limbung. Terima kasih Arini. Aku benar-benar buta. Aku pikir aku bisa mengendalikan dia. Aku pikir aku bisa menghukumnya. Tapi ternyata aku yang masuk ke perangkapnya sendiri. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku mundur selangkah. Tatapanku dingin, sedingin es yang membeku di hatiku selama seminggu terakhir. Jangan salah paham Mas, aku tidak melakukan ini karena aku masih mencintaimu. Kataku datar, aku melakukan ini karena aku tidak sudi namaku terseret dalam kehancuran yang kamu buat sendiri. Aku melakukan ini untuk memastikan hak-hakku terlindungi. Aku mengeluarkan sebuah map dari balik jaket yang baru kupakai. Bukan map berisi bukti kejahatan Santi, melainkan dokumen gugatan cerai yang sudah kutandatangani. Apa ini? Tangan Dharma bergetar saat menerima map itu. Gugatan cerai dan pembagian harta Gonogini. Mengingat aku punya rekaman kamu mengizinkan orang asing meracuni istrimu dan mengurungku di kamar, kurasa hakim tidak akan butuh waktu lama untuk memutuskan. Jawabku. Rin, tolong, aku butuh kamu. Perusahaanku sedang tidak stabil. Reputasiku bisa hancur kalau berita ini keluar. Reputasimu sudah hancur saat kamu membawa mantan istrimu masuk ke rumah kita dan memanggilnya pelayan. Potongku tajam. Kamu kehilangan aku saat kamu membiarkan dia duduk di meja makan kita dan menghina martabatku sebagai istri sah. Aku berbalik, meninggalkan Dharma yang kini terduduk lesu di lantai ruang kerjanya. Ia memiliki rumah mewah ini, tapi ia tidak memiliki siapapun di dalamnya. Ia memiliki hartanya kembali, tapi ia telah kehilangan satu-satunya orang yang tulus merawatnya tanpa syarat. Keesokan paginya, aku membawa koperku keluar dari rumah itu. Aku tidak menoleh lagi. Bisurti, asisten rumah tangga lamaku, menungguku di gerbang dengan senyum sedih. Ibu mau kemana? Tanyanya. Kemana saja, Bi? Selama tempat itu tidak punya layanan 24 jam yang menjijikkan. Jawabku, sambil masuk ke dalam taksi. 1 bulan kemudian, aku mendengar berita bahwa Dharma harus menjual rumah itu untuk membayar hutang-hutang baru yang ternyata dibuat Santi atas namanya di bawah pengaruh obat. Santi mendekam di penjara untuk waktu yang sangat lama, sementara Dharma hidup dalam kesendirian di sebuah apartemen kecil, dihantui oleh kenangan yang ia paksakan untuk hidup kembali. Aku membuka butik kecil di pinggiran kota. Tidak ada gorden merah marun, tidak ada bau parfum cendana, dan tidak ada lagi rasa takut. Aku belajar satu hal yang berharga. Rumah bukan tentang siapa yang melayanimu, tapi tentang siapa yang menghargaimu. Dan di rumah baruku, aku adalah satu-satunya nyonya, tanpa perlu tuan untuk memvalidasi keberadaanku. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.